Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Sahabat kepo sekalian, besok Jumat kita akan masuk tanggal 10 Zulhijjah, di mana seluruh umat Islam akan merayakan Hari Raya Kurban Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Buat yang merayakannya, selamat merayakan Idul Kurban. Sahabat kepo sekalian, bahasan kita kali ini adalah mengajar linier tetapi jam liniernya 0. Tidak banyak memang kasus yang terjadi sesuai dengan tema kita kali ini. Jika ada perhitungan secara persentase dari 1,5 juta guru sertifikasi, sedikit sekali yang mengalami ini. Tetapi jika dilihat dari angka jumlahnya, ada lumayan besar karena masih berada di atas ribuan orang yang tidak linier atau jam liniernya 0 padahal mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Karena masih banyaknya guru yang mengalami ini, maka saya coba buatkan pembahasannya. Hitung-hitung pembuka dari bahasan kita yang akan datang, yaitu bahasan tentang linearitas. Ya, kemarin saya sempat buka polling untuk mencari mana sih yang lebih butuh untuk mau dibahas linearnya. Linear ke SD kah, SMP kah, SMA, SMK atau SLB. Nah, dari sekian banyak yang mengeluarkan mengisi pollingnya, ya ternyata persentase yang SD lebih besar. Jadi mungkin itu akan saya bahas lebih dahulu. Nah, yang lain menunggu. Nah, sambil menunggu pembahasan linearitas tadi, maka kita akan bahas dulu kenapa dia sudah linier tapi jam liniernya 0. Kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Pak Wake. Assalamualaikum Pak Wake. Salam kepo. Waalaikumsalam. Salam kepo. Langsung aja mas. Tidak usah bertele-tele ya, biar cepet tuntas. Siap Pak Wake. Begini mas. Kemarin saya ketemu dengan rekan-rekan guru di Kabupaten Anu. Nah guru ini mengeluh KTP-nya tidak terbit. Padahal mereka sudah mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik mereka dan mengajar 24 jam lebih. Baik Pak Wake. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa proses belajar mengajar di sekolah itu semua ada ketentuannya. Ada aturannya yang harus dipenuhi. Ya, jika kita mengajar di daerah atau di sekolah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka jamnya akan diakui. Ya. Kalau ternyata kita mengajar di ruang kelas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tentunya itu tidak akan diakui jamnya. Jadi harus terpenuhi semua unsurnya nih. Ya, semua unsur aturannya harus terpenuhi. Jadi tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar linier. Misalnya begini Pak Wake. Nih saya ada beberapa yang menyebabkan orang mengajar linier tapi jam liniernya 0. Yang pertama Pak Wake, jumlah siswa dalam rombel harus sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016. Di sana ada batasan maksimum siswa. Dari permen tersebut kita harus memahaminya bagaimana cara entrian di Dapodiknya. Ini sudah saya bahas di beberapa video saya. Cuma memang belum spesifik dalam satu video utuh. Ya mudah-mudahan nanti bisa dibuatkanlah khusus untuk bahas tentang jumlah siswa di dalam rombel. Yang kedua Pak Wake, sarana dan prasarana rombel. Rombel ini harus jelas keberadaannya. Sebuah rombel harus memiliki ruang kelas. Harus ada ruangannya, harus ada sarana dan prasarananya. Ini harus jelas. Jadi jangan sampai ruang kosong dijadikan ruang kelas. Jadi jangan sampai tanah lapang dijadikan ruang kelas. Ini harus lengkap nih, sarana dan prasarana untuk ruang kelas. Yang ketiga, gurunya di dalam rombel tidak berlebih. Maksudnya di dalam rombel tersebut cuma ada satu guru untuk satu mapel. Kalau ada guru pegang lebih dari satu mapel dalam satu rombel bagaimana mas? Kalau itu boleh Pak. Yang tidak boleh itu satu mapel dipegang oleh lebih dari satu
guru. Yang keempat Pak Wake, siswanya tidak terdaftar di sekolah lain atau dimasukkan di dalam rombel lain. Nah ini Mas, bagaimana kalau siswa itu ikut ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler juga harus dibuatkan rombel. Jadi pasti siswa akan banyak terdaftar lebih dari satu rombel. Karena siswa bisa mengambil lebih dari satu ekstrakurikuler. Oh, yang itu beda Pak. Jenis rombel ekstrakurikuler dengan rombel normal itu beda ID-nya Pak. Kalau rombelnya rombel ekstra, tidak akan dihitung saat sistem menghitung jumlah siswa. Yang akan kena validasi adalah jika siswanya terdaftar di rombel reguler yang lain. Ini pernah kejadian di tahun 2019. Ada salah satu SMA, siswanya masih terdaftar di sekolah lain. Akhirnya, siswa tersebut tidak valid. Karena siswa tidak valid, akhirnya jumlah rasio siswa dengan rombel jadi berkurang. Contohnya begini Pak. Misalkan ada anak kelas 1 SD, jumlahnya 30 orang. Nah, menurut rasio siswa rombel, maka bisa dibentuk menjadi 2 rombel. Nah, ternyata ada 2 orang siswa masih terdaftar di TK. Belum dikeluarkan di TK-nya. Akhirnya siswanya jadi tidak valid. Karena ada 2 orang tidak valid, maka jumlah siswa yang terhitung oleh sistem hanya 28 siswa. Karena hanya 28 siswa, maka rasio maksimum rombel yang bisa dibentuk hanya 1 rombel. Karena rombelnya harusnya cuma 1 dan ternyata ada 2, maka rombelnya jadi tidak valid. Dampaknya adalah jumlah jam guru yang mengajari rombel tersebut jadi tidak valid. Guru apa saja yang terdampak? Kalau di SD jelas, guru kelas sudah pasti tuh, ya. Guru olahraga, guru mulok, guru agama, guru penjas, semua jam linearnya jadi 0. Kenapa? Karena rombelnya tidak valid. Kenapa rombelnya tidak valid? Karena ada 2 anak masih terdaftar di sekolah lain. Sehingga rasio kebutuhan rombelnya jadi lebih sedikit. Nah, faktor-faktor yang saya sebutkan di atas itu sangat menentukan apakah guru bisa mendapatkan jam linear minimum 24 jam atau tidak. Yang tadi saya contohkan itu siswa. Sarana dan prasarana juga sangat menentukan. Jika ruangan kelas digunakan lebih dari 1 rombel, maka pada saat validasi rombel-rombel tersebut tidak akan valid. Karena ruangannya bentrok, akhirnya rombelnya jadi tidak valid. Karena rombelnya tidak valid, maka pembelajaran juga jadi tidak valid. Karena pembelajaran tidak valid, maka JJM-nya juga jadi tidak valid, alias 0. 1 mapel dipegang oleh 2 guru dalam 1 kelas, maka itu pun menjadi tidak valid. Karena 1 mapel tidak boleh dipegang oleh lebih dari 1 guru. Tidak ada lagi tim teaching. Karena guru ada 2 di dalam rombel, maka jadi tidak valid. Akhirnya JJM linearnya juga jadi tidak valid, alias 0. Informasi ketidaknormalan rombel ini biasanya dijelaskan di dalam info GTK pada bagian rombongan belajar. Adanya di sebelah kanan sekali. Nah, di keterangan rombel. Biasanya di situ disebutkan rombelnya valid atau tidak. Terus Pak Wake, khusus guru yang menambah jam luar, di luar sekolah induk, itu juga harus diperhatikan Permen 15 tahun 2018. Bahwa guru diizinkan mengajar di luar sekolah induknya maksimum 6 jam. Jadi ternyata jika di luar mengajar lebih dari 6 jam, maka yang dihitung adalah 6 jam. Misalkan begini, ada guru IPA mengajar di SMP non-induk pegang 2 kelas. Jumlah jam mengajar IPA sesuai kurikulum adalah 5 jam. Karena dia pegang 2 kelas, artinya 2 dikali 5 sama dengan 10 jam.
Sesuai dengan Permendikbud 15 tahun 2018, maka jam yang diakui di luar sekolah induknya adalah 6 jam. Nah, ini harus dipahami benar Pak nih. Baca Permendikbud 15 tahun 2018-nya. Baca permennya jangan sepotong-sepotong. Baca dari awal sampai akhir. Karena di Permendikbud 15 itu antar pasal punya saling keterkaitan yang saling menjelaskan. Terus kurikulumnya. Kurikulum juga harus sesuai dengan kurikulum yang masih berlaku saat ini. Jika mengajar di dalam rombel yang kurikulumnya tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, maka itu pun tidak diakui jamnya. Jadi pastikan bahwa semester ini tidak ada lagi sekolah yang menggunakan KTSP. Terus jumlah jam mengajar per rombel juga tidak melebihi batas maksimum sesuai dengan kurikulum. Kalau di kurikulum cuma 5, terus di dapodiknya ditulis 6, maka yang dihitung hanya 5 jam. Tidak 6. Tapi beda kalau sebaliknya. Misalkan jam maksimumnya 5, tapi diisi di dapodik cuma 3. Maka yang dihitung adalah 3. Karena berarti dia memang diposisikan jam mengajarnya cuma 3 jam. Ini umumnya banyak terjadi di sekolah-sekolah yang berada di dalam pesantren. Tetapi kurikulum yang menggunakan kurikulum Kemdikbud. Jenis guru juga harus diperhatikan, Pak. Kalau misalnya jenis PTK-nya guru mapal, tapi dia mengajar di SD sebagai guru kelas, maka jam liniernya juga jadi 0. Kalau memang dia mengajar sesuai dengan guru kelas, maka jenis PTK-nya pun harus guru kelas. Kasus ini banyak terjadi biasanya karena sertifikasi si guru, bukan guru kelas. Oh iya, jangan lupa juga sekolah induknya, Pak. Jika guru salah sekolah induknya, bisa jadi penghitungan jam liniernya juga jadi salah. Misalkan guru A mengajar 2 kelas, di 2 sekolah. Sekolah SMP A dan SMP B. Guru tersebut sebenarnya induknya adalah SMP A. Tetapi di dapodiknya masih terdata induknya di SMP B. Karena mungkin dia mutasi dari SMP B ke SMP A. Dia mengajar di 2 sekolah tersebut. Ya, sampai saat ini masih mengajar di 2 sekolah. Ini biasanya ada sekolah baru sih umumnya ya. SMP B ini sekolah lama, SMP A ini sekolah baru. Sekolah baru jamnya kan belum terlalu banyak. Akhirnya si guru masih mengajar di SMP A dan di SMP B. Nah, tapi induknya sebenarnya di SMP A, cuma belum dimutasikan di dapodiknya sehingga dia masih terdata di SMP B sebagai induk. Secara real de facto-nya di SMP A dia mengajar 20 jam. Dan di SMP B mengajar 4 jam. Jadi totalnya 24 jam. Harusnya valid. Tetapi tercatat di dalam dapodiknya dia itu induknya masih di SMP B. Jadi yang diakui liniernya adalah SMP A liniernya jadi 6. SMP B liniernya cuma 4. Jadi totalnya jamnya cuma 10 jam. Kenapa? Karena gara-gara tercatat induknya masih di sekolah B. Solusinya bagaimana? Nah, gampang kalau ini solusinya. Solusinya tinggal balik saja induknya. Di SMP A adalah induknya, maka dia jadi valid 24 jam. Dan sekolah induk juga tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Induk itu cuma 1. Karena tidak ada satupun ibu kandung itu lebih dari 1. Punya ibu boleh banyak, tapi ibu kandung pasti cuma 1. Nambah 1 lagi nih. Mengajar harus di satuan pendidikan formal. Kalau di PKBM, jam mengajarnya tidak dihitung. Nah, itu kira-kira Pak Wake. Kenapa guru mengajar linier tetapi jam liniernya 0? Sebelum dilanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like, silahkan like. Yang belum share, silahkan share. Subscribe, like, and share itu gratis.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.